Sikap Nabi Muhammad semasa hidup terhadap orang-orang Yahudi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bagaimana bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi? Jawaban, Alhamdulillah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah makhluk yang paling sempurna dan pemimpin para rasul. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita berpegang teguh dengan petunjuknya dengan bersabda, kalian harus berpegang pada sunnahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Bimbingan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan ajaran yang terbaik dan akhlak yang paling lurus, terutama dalam muamalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang berbeda agama. Kita bisa menyampaikan secara global bahwa bimbingan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi terangkum dalam poin-poin berikut. 1. Mengambil sikap yang benar terhadap agama Yahudi dan semua agama lain. Sikap yang benar ini adalah dengan meyakini bahwa Islam dan agama Tauhid ini adalah agama yang benar, bahwa semua agama lain adalah agama kafir dan menyimpang, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat tidak akan menerima agama apapun kecuali jika seorang hamba beragama Islam yang hanif karena Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Keyakinan ini adalah poros dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengannya beliau mengambil berbagai sikap dan tindakan, karena ini adalah salah satu akidah pokok seorang muslim yang akhir-akhir ini telah tergerus oleh penyimpangan dan distorsi yang dilakukan orang-orang yang mengusung paham pluralisme. 2. Oleh karena itulah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin mengajak mereka masuk Islam. Tidaklah beliau mendapatkan satu kesempatan pun untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kecuali beliau memanfaatkannya. Sampai-sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memulai perang dengan mereka, yang sebabnya adalah pembelotan dan pengkhianatan mereka sendiri, kecuali mendahuluinya dengan peringatan dan dakwah, seperti yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, pada hari penaklukan Khaybar, lakukanlah dengan tenang hingga engkau sampai di pemukiman mereka, lalu ajaklah mereka untuk menerima Islam dan kabarkan kepada mereka hak-hak Allah yang menjadi kewajiban mereka. Sungguh, seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat perantaraan dirimu, maka hal itu lebih baik bagimu daripada seekor unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Penguatan sikap bahwa janji al-wala atau loyalitas hanya untuk sesama kaum mukminin saja, dan kewajiban untuk al-bara atau berlepas diri dari setiap kekafiran yang nyata. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Islam sebagai asas persaudaraan, sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberikan loyalitasnya kepada penganut agama lain dengan mencintai dan berkasih sayang dengan mereka. Inilah sebabnya Anda dapati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kedatangan beliau di kota Madinah bersegera menetapkan batas pembeda antara agama Islam dan Yahudi. Tertuang dalam naskah Piagam Madinah yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ditulis untuk mengatur hubungan antar penduduk Madinah, kaum mukminin adalah umat yang satu, yang tidak mencakup selain mereka. Hadis riwayat Al-Qasim bin Salam dalam Al-Amwal dari Marasil Az-Zuhri. Dr. Akram Al-Umari berkata bahwa ikatan ini terbatas hanya untuk umat Islam dan tidak mencakup orang-orang Yahudi dan sekutunya. Tidak ada keraguan bahwa membedakan kelompok agama itu adalah sesuatu yang disengaja untuk menguatkan pengaruh dan kekuatan umat. Kutipan As-Sirah An-Nabawiyah Ash-Sohihah karya Dr. Akram Al-Umari di mana beliau membahas dan menjabarkan naskah piagam tersebut. 4. Meskipun demikian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengakui hak-hak orang Yahudi dan Nasrani. Maka dari itu, keliru jika ada orang yang salah paham bahwa berlepas diri dari agama Yahudi yang menyimpang berarti menindas mereka dan merampas hak-hak mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kehadiran orang-orang Yahudi di Madinah, dan menulis dalam Piagam Madinah bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat yang berdampingan dengan kaum mukminin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjamin berbagai hak mereka. 1. Hak hidup, di mana orang Yahudi tidak boleh dibunuh kecuali mereka berkhianat atau membelot. 2. Dan hak untuk memilih agamanya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui agama mereka dan tidak memaksa siapapun untuk memeluk Islam, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 tertuang dalam Piagam Madinah. Orang-orang Yahudi berhak atas agama mereka dan orang-orang Islam berhak atas agama mereka, para mawali, dan diri mereka sendiri. 3. Hak atas kepemilikan, di mana tidak ada satupun dari mereka yang dirampas hartanya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui jual beli antara kaum muslim dengan mereka. 4. Hak atas perlindungan dan pembelaan, sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah, orang-orang Yahudi bertanggung jawab atas kebutuhan mereka sendiri sebagaimana umat Islam bertanggung jawab atas kebutuhan mereka, sesama mereka harus saling menolong melawan orang yang memerangi pihak-pihak dalam piagam ini. 5. Hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak dizolimi. Hal ini dinyatakan dalam Piagam Madinah, orang-orang Yahudi yang mengikuti kami berhak mendapatkan pertolongan dan pembelaan serta tidak boleh dizolimi atau menolong orang yang memerangi mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku adil dalam pengambilan keputusan hukum walaupun itu merugikan kaum mukminin. Ketika penduduk Khaybar membunuh Abdullah bin Sahal, semoga Allah meridainya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambil diyatnya dari mereka dan tidak menghukum mereka atas kejahatan mereka, karena tidak adanya bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa mereka bersalah, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membayar diyatnya dari uang kaum muslimin. Kisah ini termaktub dalam Sahih Bukhari 6769 dan Muslim 1669. Ketika Al-Ash'ats bin Qais dan seorang Yahudi mengangkat perselisihan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah tanah di negeri Yaman, sementara Abdullah tidak mempunyai bukti, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan si Yahudi dengan sumpahnya, sebagaimana termaktub dalam Sahih Bukhari 2525 dan Muslim 138. Lebih dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka hak untuk menegakkan hukum di tengah mereka dengan hukum agama mereka, dan tidak memaksa mereka menggunakan hukum umat Islam, selama kedua belah pihak yang berselisih adalah orang sesama pemeluk agama mereka, kecuali jika mereka mengangkat perselisihan mereka kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta beliau untuk menjadi hakim di antara mereka, maka saat itulah beliau akan mengadili mereka berdasarkan syariat Allah dan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, Muhammad, untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Quran Surah Al-Maidah ayat 42. 5. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang baik muamalahnya kepada semua orang, termasuk orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan keadilan, kebajikan, perilaku yang baik, akhlak yang mulia, dan menunaikan amanah, baik kepada orang-orang Yahudi maupun selain mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Di antara bentuk kebajikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang Yahudi adalah 1. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk mereka yang sakit. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang anak laki-laki Yahudi yang dahulu pernah menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sakit, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya, lalu beliau duduk di dekat kepalanya dan berkata, masuklah Islam. Lalu dia memandang ke arah ayahnya, yang juga berada di dekat kepalanya, maka dia berkata kepadanya, taatilah Abul Qasim. Lantas dia pun masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. 2. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mau menerima hadiah-hadiah dari mereka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa daging domba yang telah diberi racun, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya. 3. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memaafkan perlakuan buruk mereka, maka beliau melarang membunuh wanita yang menaruh racun di daging domba tersebut. Dalam lanjutan hadis sebelumnya, lalu dia, si wanita itu, dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diinterogasi. Lalu dia menjawab, saya ingin membunuhmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali,
Allah tidak akan memberimu kemampuan untuk melakukannya, atau bersabda, untuk mencelakaiku. Mereka para sahabat berkata, bolehkan kami membunuhnya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa upaya meracuni itu sebenarnya dilakukan dengan sepengetahuan orang-orang Yahudi dan mereka mengakuinya bahwa mereka berusaha membunuh beliau dengan racun, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan agar melakukan balas dendam. Meskipun pada akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh wanita itu karena meninggalnya salah seorang sahabat yang ketika itu makan bersama beliau dan ikut memakan daging domba beracun itu. Dia adalah Bishr bin Al-Bara, semoga Allah meridainya. Demikian pula ketika seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asyam menyihir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah menyembuhkan beliau dari sihirnya, beliau tidak membalasnya maupun memerintahkan untuk membunuhnya. Bahkan disebutkan dalam Sunan An-Nasai, yang dinilai sahih oleh Al-Albani, dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhoinya, yang berkata, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan hal itu kepada si Yahudi itu dan aku sama sekali tidak melihat ada sesuatu ketidaksukaan di wajah beliau. 4. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan muamalah dengan mereka dalam urusan harta dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan hak mereka dalam muamalah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengolah dan bercocok tanam di sana, dan mereka akan mendapatkan setengah dari hasil tanah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, yang berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tidak kontan dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Pada awal kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau suka mengikuti perbuatan dan kebiasaan orang-orang Yahudi agar hati mereka luluh dengan agama Islam. Hanya saja, setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pembangkangan, pengingkaran, kesombongan, dan pelanggaran mereka, lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyerupai mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulunya menyisir rambut beliau ke arah depan atau kening sedangkan orang-orang musyrik menyisir dengan membelah kanan kiri rambut mereka, sementara ahli kitab menyisir rambut mereka ke arah depan atau kening. Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mengikuti ahli kitab dalam perkara yang tidak ada perintahnya dalam syariat. Namun di kemudian hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyisiri dengan membelah kanan kiri rambutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan ngobrol dengan mereka, bahkan tetap rendah hati di hadapan mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, meskipun niat mereka adalah ingin menolak dan membantah dengan cara yang batil. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, yang mengatakan, saat aku berjalan-jalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu ladang, lalu beliau bersandar ke sebuah batang. Tiba-tiba beberapa orang Yahudi lewat, mereka saling berkata satu sama lain, tanyakan padanya tentang ruh. Mereka saling berkata, apa yang membuat kalian ingin bertanya kepadanya? Dia malah akan menjawabnya dengan jawaban yang tidak kalian sukai. Mereka berkata, bertanyalah padanya. Kemudian salah seorang dari mereka menghampiri beliau lalu bertanya tentang ruh pada beliau. Abdullah mengisahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menjawab sepatah kata pun. Dari situ aku tahu bahwa beliau tengah menerima wahyu. Lalu aku berdiri dari tempatku, maka pada saat wahyu telah turun, beliau membaca, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad tentang ruh, maka katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kalian tidaklah diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Quran Surah Al-Isra, ayat 85. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Beliau tetap mendoakan hidayah dan kebaikan mereka. Diriwayatkan dari Abu Musa, semoga Allah meridainya, yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi biasa memaksakan diri bersin-bersin di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena berharap bahwa beliau akan berdoa untuk mereka. Yarhamukumullah artinya, semoga Allah merahmati kalian, tapi ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka. Yahdikumullahu wa yushlihu balakum artinya, semoga Allah memberi kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih, dan juga dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. 6. Namun di sisi lain,
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggal diam saat orang-orang Yahudi melanggar kehormatan umat Islam dan menzalimi mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum setiap orang yang menganiaya kaum mukminin, menzalimi mereka, atau melanggar batasan-batasan terhadap mereka. Ketika beberapa orang Yahudi dari Bani Koinuka melecehkan seorang wanita muslimah di pasar dan berusaha menyingkap auratnya, bahkan mereka mengancam akan memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, janganlah kamu jemawa melihat dirimu karena pernah membunuh sekelompok orang Quraisy, yang hanya orang-orang bodoh yang tidak bisa berperang. Jika kamu melawan kami, niscaya kamu akan tahu bahwa kamilah benar-benar orang yang hebat." Hal itu dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan beliau nilai hasan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah. Peristiwa itu terjadi di bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Kemudian, ketika kejahatan si Yahudi Ka'ab bin al-Ashraf terhadap umat Islam semakin menjadi-jadi, merusak kehormatan mereka, melecehkan wanita-wanita mereka dalam syair-syairnya, dan pergi ke Makkah untuk menghasut para pemimpin Quraisy untuk melawan umat Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengeksekusinya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah, yang diriwayatkan dalam sebuah kisah panjang dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian pula, ketika Banu Nadir telah berulang kali berupaya membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tersebut dalam kisah-kisah terkenal yang diriwayatkan oleh para pengarang kitab-kitab tentang perang dan biografi, bahkan mereka menyusup ke suku Quraisy untuk menghasut mereka segera menyerang Madinah dan menunjukkan kepada mereka titik lemah kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka diusir dari Madinah pada tahun keempat Hijriah. Al-Maghazi karya Al-Waqidi dan Sirah Ibnu Hisham. Adapun orang-orang Yahudi dari Bani Quraisyah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeksekusi mereka yang ikut berperang ketika membelot saat pecah perang Ahzab. Mereka malah bersekutu dengan kaum Quraisy dan suku-suku Arab melawan kaum muslimin, dan mengkhianati janji mereka. Peristiwa itu terjadi pada tahun kelima Hijriah. Sirah Ibnu Hisham. Ada banyak hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengampuni semua orang Yahudi yang menampakkan komitmen mereka terhadap perjanjian mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum mereka kecuali yang ikut, menyetujui, dan meridhoi pengkhianatan itu. Lihat As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah karya Dr. Akram Al-Umari. Tertulis dalam Piagam Madinah, orang-orang Yahudi berhak atas agama mereka dan orang-orang Islam berhak atas agama mereka, para mawali, dan diri mereka sendiri, kecuali bagi mereka yang menzalimi dirinya sendiri atau berbuat dosa, maka tidak ada yang mendapat hukuman kecuali dia sendiri dan keluarganya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pengkhianatan dan pembelotan orang-orang Yahudi, akhirnya Allah mewahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar membersihkan Jazirah Arab untuk agama Tauhid saja, sehingga di sana tidak ada lagi agama kecuali agama yang diridhoi Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit menjelang wafatnya berwasiat kepada mereka, para sahabat dengan bersabda, usirlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah yang lebih mengetahui.